Masih bersama saya di Economic Challenges. Saya ke Mbak Henry. Mbak Henry, tadi Anda menyampaikan jangan hanya fokus ke penerimaan saja. Bisa dielaborasi lebih lanjut? Iya, Mbak. Jadi yang kita diskusikan hari ini, darurat penerimaan, itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari pemanfaatannya tadi ya. Jadi kalau memang kita sangat berat di dalam pembiayaan fiskal ini, ya APBN ini, maka kita harus juga berhati-hati dari sisi pemanfaatannya. Maka tadi kita sudah Menurut bicara Anda, apakah tentang ada yang kurang silpa. tepat dalam hal pemanfaatannya saat ini, Mbak Henry? Mungkin ada Iya, masukan? kalau tadi kan yang pertama adalah dari sisi silpa. Ya, silpa yang terus membesar itu artinya adalah beban juga bagi APBN ke depan. Kemudian juga yang tidak yang perlu dioptimalkan lagi dari pemanfaatan APBN ini adalah misalnya di era pandemi ini, kita punya PEN itu 900 triliun. Nah, semestinya kita bisa mengukur mana yang itu akan kembali lagi masuk kepada APBN. Ya, berapa APBN ini akan bisa menjadi captive market bagi kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Apa koreksi Anda, Mbak Henry, atas pemanfaatan PEN saat ini? Iya, tadi. Jadi belum ada kemampuan dari PEN tadi untuk menciptakan multiplier efek ekonomi yang lebih besar. Nah, jadi karena perencanaan dari APBN untuk pemulihan ekonomi ini sektoral, ya, tidak terintegrasi, maka tidak menciptakan multiplier tadi. Jadi untuk UKM tersendiri, untuk sembako sendiri. Padahal kalau itu sembako itu adalah menyerap produk-produk dari UKM, maka ini akan menciptakan multiplier yang lebih besar. Nah, rencana-rencana seperti itu juga perlu untuk dilakukan sehingga kita tidak hanya bicara tentang mari kita membesarkan dari sisi pembiayaannya, ya harus kita besarkan APBN kita. Kita lupa bahwa pemanfaatannya ini belum maksimal. Pak Haryadi, bagaimana pendapat Anda tentang bagaimana menciptakan multiplier yang kemudian langsung bisa terlihat dampaknya? Begini Mbak, kita kadang-kadang kalau dalam situasi ini suka bias ya Mbak ya, suka bias dari fokus utama kita. Fokusnya sekarang ini kan yang menjadi masalah itu kan pandeminya Mbak. Kita itu udah 11 kali loh, dari sejak PSBB diperpanjang yang PPKM sampai sekarang jadi PPKM darurat. Nah, jadi tadi menyambung apa yang disampaikan Mbak Henry ya, pemanfaat atau belanja di APBN itu memang harusnya kita fokus kepada apa yang menjadi masalah utama dulu. Nah, jadi kalau misalnya ini kita bisa selesaikan dengan cepat ya, vaksinasinya bisa jalan dengan cepat dan sebagainya, dan pandemi ini kita bisa lokalisir, bisa kita kelola dengan baik menuju ke arah yang lebih landai, sebetulnya ekonomi itu akan mengikuti Mbak. Jadi kalau permasalahan utamanya tidak dibereskan ya memang ekonominya selalu akan bermasalah. Dan apa yang kita bicarakan hari ini saat ini mengenai masalah permasalahan dalam penerimaan, yaitu akibat daripada ekonominya kan menurun karena memang kondisinya meningkat COVID-nya, akhirnya seluruh sektor ekonomi kan berhenti Mbak. Jadi kita harus fokusnya di mana dulu. Saya sih setuju dengan Mbak Henry ya, pemanfaatan itu kan betul, dan pemanfaatan itu juga mesti dilihat. Ya, kita keluar dana sekian banyak itu fokusnya di mana begitu. Karena kami meyakini kalau kondisi dari pandemi ini menuju kepada arah yang lebih landai, pasti akan tumbuh. Tadi sudah kita bicarakan juga kan, kuartal pertama itu kan menunjukkan tren yang positif dari mulai kuartal kedua tahun lalu sampai kuartal pertama tahun ini, itu kan trennya naik terus. Tapi begitu kena lagi kasusnya naik ya drop lagi. Jadi saya melihatnya penanganan ekonomi ini sangat tidak bisa lepas daripada penanganan pandemi. Jadi kita fokusnya harusnya kepada penanganan pandemi ini. Jadi dulu. menurut Anda sebagai pengusaha, sebetulnya yang utama adalah bagaimana menyelesaikan masalah pandemi ini dan juga vaksinasi seperti itu ya. Baik, betul. saya ke Pak. Dan Amerika dan Eropa kan udah kembali Mbak. Ya kan kita lihat aja negara-negara yang mereka bisa mengelola pandemi ini begitu. Baik, saya ke Pak Yon. Pak Yon, apa tanggapan Anda terhadap komentar Pak Haryadi dan Bu Henry barusan? Betul sekali. Artinya gini Mbak Kiki, jadi memang ini kalau tadi kita bicara memang tadi saya fokusnya ke penerimaan karena tadi topik penerimaan ya, tetapi pemerintah juga secara komprehensif tentu harus dua sisi nih Mbak Kiki. Satu dari sisi belanjanya yang kita lihat selalu kita pakai jargon spending better, dengan yang penerimaan juga harus optimal. Nah memang kalau kami dari beberapa hal kan kita evaluasi terus juga nih. Untuk yang dana PEN, alokasi PEN yang kemarin. Sebagai contoh salah satunya adalah yang saya sampaikan misalnya yang terkait yang insentif usaha misalnya. Waktu tahun kemarin kita mengalokasikan kurang lebih sekitar
hampir 56 triliun untuk insentif usaha. Dalam bentuk bantuan cash flow, PPh 21 DTP, dan seterusnya. Kalau kita evaluasi pemanfaatannya cukup baik loh Mbak Kiki. Misalnya contoh PPh 21 DTP. Berapa banyak orang yang sudah dibantu? Ya kalau kita lihat misalnya perusahaan yang menggunakan ada sekitar, seingat saya kurang lebih sekitar 130.000 perusahaan. Tetapi itu melibatkan hampir 2 juta karyawan, 1,97 juta karyawan tepatnya. Artinya ini memang benar dimanfaatkan. Dan kemudian kita lakukan survei, cek data SPT, dan kita lihat bahwa memang bagi perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan insentif ini kemudian ternyata baik dari sisi tenaga kerja, mereka juga tidak mem-PHK terlalu banyak begitu, bahkan di beberapa sektor mungkin malah naik begitu, ada serapan baru, dan kemudian kalau kita lihat dari survivabilitasnya mereka jauh lebih survive. Hal yang sama juga kita lakukan terhadap misalnya, dan kita bisa lihatlah berbagai kajian dari lembaga-lembaga independen terhadap misalnya efektivitas bansos dan seterusnya. Memang harus diakui bahwa kemarin tentu ada permasalahan di sana sini, tetapi kemudian ya itulah yang kita perbaiki sekarang begitu di tahun 2021 ini, dan kita lihat bahwa program PEN 2021 ini saya pikir jauh lebih baik lah dibanding dengan 2020 yang dulu memang kita waktu itu kasusnya memang baru terjadi. Dan ini memang secara terbuka dibicarakan dengan para stakeholder juga. Kita libatkan Kadin misalnya, kemudian ya kita diskusi PEN juga dengan Pak Haryadi, bolak-balik diskusi mengenai PEN. Pemerintah juga bolak-balik diskusi dengan DPR mengenai masalah PEN, bagaimana meningkatkan efektivitas, serapannya, dan seterusnya. Jadi memang Mbak Kiki, memang harus kita akui tentu ada permasalahan di sana-sini harus kita perbaiki. Tetapi bahwa dana PEN ataupun belanja pemerintah selama masa pandemi ini berdampak juga memang bisa kita lihat dari berbagai sisi juga gitu ya. UKM yang terbantu, kemudian ya orang pribadi yang terbantu, dunia usaha yang cash flow-nya cukup sangat terbantu kalau kita lihat dari hasil survei dan data SPT kita, sehingga kita memutuskan berdasarkan hasil evaluasi tadi, tahun ini kita berikan lagi nih insentifnya, kita perpanjang, malah kemudian karena kita melihat bahwa ada di satu sisi dana pihak ketiga cukup banyak di perbankan, kita kasih insentif lain yang mendorong usaha juga. Sesuai bicara stakeholders, kita kasih PPN DTP untuk mobil misalnya dan udah properti. Jadi hasil evaluasi ini kita lakukan secara terus-menerus, dan itu untuk menelurkan kebijakan-kebijakan yang tentu harusnya lebih baik dari yang sebelumnya. Begitu Mbak Kiki. Ya, terima kasih. Saya ke Pak Misbakun. Apa pesan Anda sebagai Komisi 11 DPR nih kepada pemerintah? Kita ingin sangat berhati-hati. Pertama, berhati-hati mengenai konten, mengenai substansi yang ada di sana. Kemudian berhati-hati dalam penerapan, nanti implementasinya seperti apa. Karena apa? Kita perlu berhati-hati ini karena kita menghadapi permasalahan-permasalahan struktural jangka pendek, yaitu shortfall penerimaan pajak kita. Kita juga tidak boleh kemudian permasalahan jangka pendek, ya kan? Kemudian kita mencari solusinya itu terlalu pragmatis, sehingga mengganggu penerimaan-penerimaan kita atau mengganggu permasalahan-permasalahan yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang. Ini karena apa? Tidak boleh kemudian permasalahan jangka pendek ini kemudian mengganggu secara penerimaan kita, termasuk mengganggu kondisi konstruksi di ekonomi itu sendiri. Contoh tadi mengenai subjek dan objek. Karena apa? Apakah kemudian kenaikan tarif yang membandingkan misalnya dengan tarif di negara ASEAN, apakah income per kapita kita juga diukur? Apakah kemudian juga diukur kemampuan daya beli kita, size volume consumption kita, karakteristik pertumbuhan ekonomi kita seperti apa? Nah, ini kan juga harus menjadi perhatian kita. Kemudian apakah kemudian permasalahan-permasalahan ini tidak kemudian mengambil policy di satu sisi menimbulkan masalah di tempat yang lain. Ini belum bisa kita selesaikan, tapi masalah yang lain sudah timbul. Lah, makanya kita sangat hati-hati. Saya mengerti sekali apa yang menjadi keinginan pemerintah, karena ini adalah permasalahan kita bersama. Diskusi-diskusi di ruang publik seperti ini menjadi sangat menarik. Karena apa? Pemerintah yang terbuka terhadap ide dan gagasan, dan kemudian didiskusikan secara politik dengan DPR, ini kan menjadi tertemu titik ruangnya. Nah, yang utama adalah satu, kita tidak boleh kemudian
menyelesaikan satu masalah menimbulkan masalah di tempat yang lain. Itu yang utama. Terima kasih Pak. Karena apa? Kehidupan ini tidak boleh kemudian hanya seakan-akan masalahnya hanya di APBN, di penerimaan pajak. Karena ada permasalahan masyarakat yang lain yang harus kita terima kasih, perhatikan. Ya. Pandemi memang telah menguras keuangan negara dan celakanya tidak ada yang dapat memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Karena itu beragam strategi harus dibuat agar anggaran negara tidak jebol. Kebijakan apapun yang diambil seharusnya sudah melewati pembahasan yang mendalam, menimang-nimang untung rugi agar nantinya tidak jadi kebijakan yang sia-sia. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir bersama saya pada malam hari ini. Economic Challenge akan kembali minggu depan. Terima kasih. Metro TV